Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya ya selalu diberikan kesehatan ya agar kita dapat melanjutkan ya belajar kita dengan penuh semangat sehingga hasil belajarnya akan menjadi lebih baik. Oke, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kita akan membahas tentang hijrah ke Habasyah ya. Hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang peristiwa hijrah ke Habasyah ya. Tentang pengertian hijrah, kemudian siapa saja yang ikut hijrah di dalamnya, nah, kita akan bahas di sini. Ya. Kemudian kita akan juga membahas tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama tentang peristiwa hijrah ke Habasyah. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hijrah itu? Ya, jadi hijrah adalah pindah ya dari suatu tempat ke tempat yang lain ya. Artinya pergi dari tempat tertentu menuju ke tempat yang lain ya dengan maksud tertentu. Nah, itu yang disebut dengan hijrah. Nah, hijrah ke Habasyah ini terjadi pada tahun kelima setelah kenabian. Nah, artinya tahun kelima setelah Nabi resmi diangkat menjadi Nabi, yaitu setelah menerima wahyu yang pertama. Ya, ini terjadi peristiwa hijrah, yaitu pindahnya beberapa sahabat Nabi ke Habasyah. Ya, tentunya ini atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, negeri Habasyah itu sendiri terletak di bagian utara benua Afrika. Nah, sekarang negeri tersebut ya, kita kenal dengan nama Ethiopia. Ya, ini berarti saat itu para sahabat hijrah ya, atau berpindah dari negara Arab ya di benua Asia menuju ke Habasyah atau Ethiopia di Afrika. Nah, ini tentunya adalah menyeberang antar benua dan menyeberangi lautan. Negeri Habasyah saat itu dipimpin oleh seorang raja Nasrani, yaitu Raja Najasyi atau Negus. Nah, walaupun Raja Najasyi ini adalah Nasrani, akan tetapi beliau sangatlah adil dan bijaksana. Nah, sangat baik, adil dan bijaksana terhadap siapapun, tidak pandang berbeda agama. Maka ini adalah salah satunya sebagai sebab Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian hijrah ke Habasyah sendiri terjadi dalam dua tahap ya, yaitu tahap pertama dan kedua, di mana ini tahap pertama lebih sedikit daripada tahap yang kedua.
Nah, langsung saja, bagaimana hijrah ke Habasyah tahap pertama. Ya, hijrah ke Habasyah tahap pertama diikuti oleh sahabat yang berjumlah sekitar 15 orang. Ada yang mengatakan 16 orang. Ya, 15 orang itu adalah 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dan di antara mereka itu terdapat Utsman bin Affan, kemudian beserta istrinya Ruqayyah, kemudian ada Abu Hudzaifah beserta istrinya, yaitu Sahlah binti Suhail bin Amr radhiyallahu an. Kemudian ada Zubair bin Awam, ada Mus'ab bin Umair, ada Abu Salamah beserta istrinya yaitu Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Kemudian ada Utsman bin Mad'un, kemudian ada Abdurrahman bin Auf. Nah, saat berangkat hijrah ke Habasyah tahap pertama tersebut, mereka para rombongan itu berangkat secara diam-diam, ya, secara sembunyi-sembunyi agar tidak dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Ya, mereka berangkat sembunyi-sembunyi menuju ke pantai, kemudian naik perahu menuju negara Habasyah. Ya, jadi perjalanan ke negara Habasyah ditempuh dengan naik perahu, yang mana saat itu negeri Habasyah sangat mudah untuk dijangkau dengan naik perahu. Nah, kedatangan mereka ke negeri Habasyah ternyata disambut oleh Raja Najasyi dengan sangat ramah dan penuh persahabatan. Nah, ini menunjukkan sikap yang baik, kemudian tidak sewenang-wenang dan sikap adil daripada Raja Najasyi, ya, terhadap siapapun, ya, walaupun yang datang itu berbeda agama dengannya. Nah, tetapi dengan sikapnya tersebut beliau menyambutnya dengan ramah dan penuh persahabatan. Nah, sehingga tepatlah Habasyah ini sebagai negara tujuan ya untuk hijrah, karena di situ mereka akan mendapatkan perlindungan, ya, daripada Raja Habasyah. Nah, kemudian mereka, para sahabat yang hijrah tersebut ditempatkan di Negas, ya, di sebelah utara provinsi Tigray, ya. Mereka disambut dengan baik, ramah, penuh persahabatan, kemudian diberikan tempat di Negas di sebelah utara provinsi Tigray, di mana wilayah tersebut kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Nah, ternyata hijrah mereka itu terendus, ya, atau diketahui oleh kafir Quraisy, sehingga kafir Quraisy mengutus Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As untuk menghadap Raja Habasyah. Nah, tujuannya adalah meminta raja tersebut untuk menyerahkan kaum muslimin, untuk diserahkan kepada kafir Quraisy. Akan tetapi Raja Najasyi menolak permintaan kafir Quraisy tersebut. Ya, Raja Najasyi melindungi sepenuhnya, ya, kaum muslimin yang datang ke negerinya. Karena penolakan tersebut, maka kaum kafir Quraisy, perlakuan mereka terhadap kaum muslimin semakin parah, ya.
mereka semakin marah dan kaum muslimin yang berada di Mekah semakin ditekan ya, dan semakin terancam keberadaannya. Bahkan kaum kafir Quraisy memberlakukan undang-undang pemboikotan yang memberatkan umat Nabi Muhammad SAW yang masih berada di Mekah. Nah, setelah 3 bulan kira-kira para sahabat menetap di Habasyah, beberapa sahabat mendapatkan kabar bahwa masyarakat Mekah telah memeluk Islam. Maka beberapa sahabat memutuskan kembali ke Mekah, ya, yaitu diantaranya Utsman bin Mad'un kembali ke Mekah. Nah, ternyata kabar tersebut adalah tidak benar. Keadaan di Mekah masih belum aman sehingga mereka kembali ke Habasyah bersama rombongan lain, dan rombongan ini termasuk rombongan hijrah tahap yang kedua. Ya, jadi selanjutnya karena perlakuan kaum kafir Quraisy yang semakin menjadi-jadi, termasuk melakukan undang-undang pemboikotan, karena kondisinya semakin banyak yang menderita, maka terjadilah hijrah ke Habasyah tahap kedua. Nah, hijrah ke Habasyah tahap kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Rombongannya terdiri dari 102 orang, yaitu 83 laki-laki dan 19 perempuan. Nah, terhadap rombongan hijrah yang kedua ini, Raja Habasyah menerima kembali dengan lapang dada, ya, dengan tangan terbuka menerima kembali kaum muslimin. Dan bahkan saat itu Raja Najasyi menyatakan diri untuk masuk Islam. Kembali lagi kaum kafir Quraisy mengirim utusan, ya, yaitu Imarah bin Walid dan Amr bin As untuk kembali menghadap Raja Habasyah untuk meminta agar raja tersebut, Raja Habasyah, mengusir kaum muslimin. Lagi-lagi, ya, permintaan daripada kafir Quraisy tersebut ditolak oleh Raja Habasyah. Ya. Kemudian para sahabat tersebut tetap tinggal, ya, di Habasyah sehingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di mana saat itu sebagian sahabat mengikuti Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, tetapi sebagian sahabat memilih untuk menetap di Habasyah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Nah, karena para sahabat tersebut yang menetap dan mengembangkan agama Islam untuk berdakwah untuk mengajak masuk Islam, maka banyak penduduk dari negeri Habasyah yang memutuskan untuk masuk agama Islam, dan ini adalah salah satu hikmah, ya, daripada hijrah tersebut, di mana ini dapat menyebarkan sekaligus agama Islam. Sekarang kita akan bahas sebab-sebab, ya, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Ya. Yang pertama adalah keadaan kaum muslimin di Mekah sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Ya, kaum muslimin, ya, banyak disiksa dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Ya, kekerasan yang dilakukan ini terutama pada
kaum muslimin yang lemah ya, misalnya para buruh, kemudian para budak. Nah ini dengan sangat semena-mena kaum kafir Quraisy memperlakukan mereka menganiaya seenaknya sendiri. Nah, ini ada menimbulkan keprihatinan daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah menganjurkan ya, kaum muslim yang tertindas itu untuk hijrah ke Habasyah. Yang kedua, ya, kaum muslimin selalu disiksa ya, dan dianiaya oleh kafir Quraisy. Nah ini sudah jelas ya, penyiksaan yang dilakukan tiada henti-hentinya. Nah ini menimbulkan keprihatinan dan kesedihan yang amat mendalam. Sebagai pemimpin, Rasulullah SAW bertanggung jawab untuk mengamankan atau memberikan kenyamanan, keamanan kepada umatnya. Maka Rasulullah menganjurkan untuk hijrah ke Habasyah. Kekerasan kafir Quraisy terhadap kaum lemah dari kaum muslimin semakin meningkat dari hari ke hari ya. Ini menimbulkan keadaan yang sangat menyedihkan ya, yang menuntut Rasulullah untuk menganjurkan agar para sahabat ini berhijrah. Kaum muslimin diperlakukan dengan buruk ya, bahkan tidak segan-segan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Nah, jika keadaan ini dibiarkan terus-menerus, maka akan semakin banyak korban berjatuhan. Maka Rasulullah menganjurkan untuk berhijrah ya, di negeri Habasyah. Karena negeri Habasyah itu adalah mudah dijangkau dengan perahu ya, karena letaknya ya, yang tidak terlalu jauh. Kemudian negeri Habasyah memiliki raja yang adil dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang. Walaupun raja Habasyah beragama Nasrani, akan tetapi memiliki sikap yang adil ya, bijaksana, tidak berbuat sewenang-wenang kepada siapapun, termasuk kepada umat Islam. Dan hal ini yang akan mendatangkan keamanan bagi umat Islam yang hijrah ke negeri Habasyah. Hingga akhirnya bahkan Raja Najasyi menyatakan diri untuk masuk Islam. Nah, demikian uraian tentang hijrah ke Habasyah. Semoga kita dapat memahaminya, mengambil hikmahnya. Karena hijrah, maka umat Islam mendapatkan keamanan, kemudian dapat sekaligus menyebarkan agama Islam. Demikian pembelajaran kesempatan hari ini. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita ambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.